Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Sabtu 4 Desember 2021 bersama saya, Romo Oktavianus Heri Setiawan. Saudara-saudari yang terkasih, salam sehat dan berkah dalam. Mari kita renungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 35 sampai bab 10 ayat 1, dilanjutkan ayat 6 sampai 8. Kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tuan memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Maka mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Lalu Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Yesus mengutus mereka dan berpesan, "Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperoleh dengan cuma-cuma, maka berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini mengisahkan perjalanan Yesus berkeliling ke semua kota dan desa dan menghasilkan suatu kesimpulan bahwa ada begitu banyak orang yang hidup seperti domba yang tak bergembala. Hal itu membuat hati Yesus merasa tergerak oleh belas kasihan untuk menolong mereka. Lalu apa yang dibuat oleh Yesus? Yesus memanggil 12 orang untuk menjadi muridnya dan mereka mendapat gelar rasul. Rasul berarti yang diutus. Oleh karena itulah, Yesus mengutus mereka untuk mewartakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Mereka pun diberi kuasa oleh Yesus. Ke-12 rasul itu pun pergi sesuai dengan perintahnya untuk menyatakan pertolongan Allah bagi begitu banyak orang. Mereka diutus kepada orang Yahudi dan bukan kepada orang kafir. Apakah ini berarti bahwa keselamatan hanya untuk orang Yahudi? Tentu saja tidak. Yesus memang datang pertama-tama untuk orang Yahudi supaya janji Mesias bagi mereka tergenapi. Tetapi kita melihat dengan jelas dalam kitab suci bahwa keselamatan bukan saja ditujukan bagi orang Yahudi, tetapi bagi semua manusia tanpa memandang suku dan bangsa. Karena keselamatan adalah bagi semua bangsa, itu berarti bahwa berita kerajaan Allah yang sudah dekat itu harus diwartakan kepada setiap orang. Siapapun yang telah menerima kabar keselamatan ini memiliki tugas perutusan untuk mewartakan kepada orang lain agar mereka mengalami sukacita dan keselamatan dalam Yesus Kristus. Untuk tugas ini, Allah memanggil mereka yang mau
dan yang bersandar sepenuhnya kepadanya. Hati yang mau dipakai oleh Allah untuk melayani tentu saja menyenangkan hati Allah sebab hati yang demikian akan siap menerima tantangan apapun dalam tugas pengutusan itu. Tujuan memang banyak, dan itu memerlukan pekerja-pekerja yang siap diutus. Tujuan itu adalah orang-orang yang haus, lelah, dan terlantar dalam kehidupan jasmani maupun rohani. Kitalah para penuai itu, dan tujuan ada di sekeliling kita. Marilah berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau telah memanggil kami untuk ikut ambil bagian dalam karya pewartaan kerajaan Allah di dunia ini. Semoga kami siap untuk menjalankan tugas perutusan yang Kau berikan kepada kami untuk mewartakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat dan juga memberikan pertolongan kepada mereka yang sungguh membutuhkan pertolongan dari kami. Semoga apa yang kami lakukan kepada saudara-saudari kami yang membutuhkan pertolongan ini menjadi wujud bagi kami sebagai ambil bagian dalam karya keselamatan-Mu. Dimuliakanlah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Salam mendoan.